kita mulai aja bincang-bincangnya. Okay. Dimulai dari mungkin sedikit pemaparan dari Pak Ferry. Baik, Bismillahirrahmanirrahim, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita memanfaatkan situasi pandemi ini dengan teknologi yang ada di kita, yaitu dengan secara online. Kalau kita mungkin kondisi normal, bisa perlu sewa gedung, atau pinjam masjid, perlu izin dan sebagainya gitu ya. Alhamdulillah dengan kondisi seperti ini justru kita dapatkan kemudahan, bisa sharing malam minggu dari rumah masing-masing. Kenapa saya berikan judul bincang-bincang? Karena ya kami sebenarnya bukan punya basis di keuangan gitu ya. Kami juga seperti halnya Bapak Ibu semua adalah keluarga. Saya latar belakangnya belajarnya kuliah elektro, istri saya kuliahnya statistik gitu ya. Nah, kita coba sharing ini karena kita punya pengalaman dengan emas dan saya ada sedikit belajar tentang emas, mendalami di akhir-akhir ini. Tidak ada salahnya kalau kita berbagi. Dan kita tidak ada maksud untuk mengajak Bapak Ibu seperti MLM atau sejenisnya yang terkait dengan emas. Kita murni coba mengedukasi apa logam mulia emas ini kaitannya dengan manajemen keluarga, keuangan keluarga. Tidak mewakili institusi, saya tidak mewakili lembaga keuangan manapun, tidak memiliki individu figur manapun gitu ya. Nah, murni yang sampaikan di sini adalah pendapat kami pribadi dan bukan juga sebagai saran rekomendasi investasi yang nanti menjanjikan gitu ya. Tapi semuanya berpulang kepada keputusan investasi, tindakan investasi dan tanggung jawab masing-masing individu. Jadi kita di sini adalah sharing, memberikan wawasan supaya lebih terbuka gitu ketika Bapak Ibu memutuskan itu lebih fair. Nah, sebelumnya semoga Bapak Ibu sudah sempat isi kemarin ya kuesioner untuk mengetahui profil resiko masing-masing. Nah, itu penting nanti terkait dengan bagaimana kita menjalankannya. Baik, ini kira-kira akan yang kita bicarakan tentang sejarah emas, uang emas, kemudian mindset kita terkait dengan manajemen keuangan ini atau dengan pola kehidupan kita, kemudian tujuan keluarga Islami, dan aplikasi emas untuk mencapai tujuan keuangan syariah. Nah, terakhir adalah bagaimana cara mendapatkannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, dulu sekali itu konon kabarnya saya juga nggak mengalami zaman itu, gitu ya. Orang itu barter, berjual beli itu dengan tukar menukar barang. Petani memerlukan garam, maka dia tukar hasil pertanian dengan garam. Petani perlu ikan, dia menukar hasil pertanian dengan ikan, dan sebagainya, seterusnya seperti itu. Nah, ketika ini berkembang terus, kemudian muncullah koin emas. Kenapa tidak saya sebut dinar di sini, gitu ya? Mungkin sedikit menyinggung bahwa dinar itu bagian dari sejarah Islam, gitu ya. Sebelum Rasulullah dan masa Islam itu menggunakan dinar, ternyata sudah ada istilah koin emas ini di Romawi, gitu ya. Justru malah Romawi yang menggunakan ini. Dan dinar ini ternyata juga dari bahasa sana, yang bahasanya adalah bahasa aslinya adalah dinarius, gitu ya. Saya baru tahu juga gitu kan, oh ternyata dinar itu bukan aslinya Arab, dia serapan juga gitu. Nah, inilah kita bersyukur ya dengan memeluk agama Islam ini, kita bisa kok menyerap budaya, menyerap hal yang baik di luar sana, selama itu memang tidak bertentangan dengan syariat dan akidah kita. Nah, koin emas digunakan untuk alat tukar. Gitu ya. Dia standar. Kenapa koin emas digunakan? Ya, karena emas ini memiliki nilai yang tetap gitu ya. Mungkin Anda tahu. Kalau orang kimia melihatnya kalau waktu belajar itu emas termasuk logam yang stabil. Gitu ya. Termasuk logam berat yang stabil. Yang dia tidak mudah kena korosi. Tidak bisa kena korosi gitu ya. Terus kemudian satu hal yang menarik lagi bahwa emas di dunia ini konon jumlahnya memang terbatas. Allah menciptakan emas ini jumlahnya tidak sebanyak logam-logam yang lainnya. Dan tidak bisa dibuat gitu ya, direkayasa sehingga terjadi emas gitu, nggak bisa. Semuanya di sini sudah punya emas dan setiap hari mungkin megang emas gitu ya.
Di mana, Bu? Ya, di sini ya, di handphone kita ya. Bapak juga kalau setiap hari kerja pakai komputer, di dalam handphone kita ada unsur emas. Gitu ya. Kenapa? Karena emas ini adalah penghantar listrik yang paling bagus. Gitu ya. Jadi secara nggak terasa kita itu pegang emas, tenteng emas kemana-mana. Gitu ya. Dengan kadar yang ada di dalamnya. Nah, saya lanjut di ceritanya. Koin emas ini berkembang, kemudian sejarah kita lihat juga dinar berkembang. Pada saat perubahan mulai masuknya berkembangnya Eropa gitu ya, kemudian muncul uang kertas gitu ya. Ya mungkin idenya karena membawa dinar itu berat, membawa logam menenteng, kalau bahasa Jawa itu gembol kemana-mana gitu ya, itu berat sehingga ditukar dengan uang kertas gitu ya. $1 uang kertas itu berapa berat emas ya kadarnya gitu ya. Waktu itu dibuat adalah kesetaraan $1 itu sama dengan 25,8 butir atau 1,672 gram. Ini yang disebut dengan 1 troy ounce gitu ya. Maaf 0,05 troy ounce gitu ya. Satuan mereka troy ounce gitu ya. Ya, kalau anggaplah 1,5 gram gitu ya. Sekarang nilainya berapa Bapak Ibu? 1 gramnya emas 850. 850, 1,5 berarti 1,5 juta. Nilainya harusnya seperti itu gitu. Ya, harusnya seperti itu nilainya. Tapi kenyataannya yang kita lihat tidak. Kenapa gitu ya? Karena ketika awalnya uang di bank ini dijaminkan dengan underlay basicnya emas gitu ya. Emas bahwa naruh uang sekian jumlahnya setara dengan emas yang disimpan di bank. Jadi semua emas waktu itu diganti dengan kertas, gitu ya, seperti itu. Dan ini yang menarik kan, semua emas disimpan pemerintah, diganti dengan sertifikat, gitu ya, kertas yang namanya uang kita kenal sekarang. Ya. Kemudian kita lihat sejarah perkembangan. Saya singkat saja karena ini panjang, gitu ya. Pada tahun 71, ya, tentu bergejolak ya antara nilai tukar emas, dinar, atau koin, dengan dolar ini ternyata selalu tidak seimbang, itu bergejolak terus. Gitu ya. Negara-negara saling klaim dan ada gejolak perang dan sebagainya, itu bergejolak terus, sehingga nilai mata uang itu selalu susah disetarakan dengan jaminan emas di dalam bank. Ya, sehingga pada saat tahun 71, Presiden Amerika Richard Nixon sempat secara sepihak memerintahkan pembatalan konvertibilitas, ya, tidak dikonversikan lagi antara dolar Amerika Serikat dengan emas yang ada dijaminkan. Bagaimana bayangan Bapak Ibu sekalian kalau punya sertifikat tanah gitu ya, kemudian sertifikatnya digandakan, tanahnya abaikan aja tanahnya, itu coupling anggap aja nggak ada gitu, sertifikatnya digandakan, dijual belikan kemana-mana, ini kan ngaco gitu ya. Nah, itu situasinya gitu ya. Sekarang kita lihat siapa negara yang punya cadangan devisa emas terbesar di dunia ini. Yang besar itu ternyata Amerika. 8.135 ton. Itu emasnya kira-kira dari mana ya Bapak Ibu ya? Dari Freeport. Dari Freeport. Bukan saya yang jawab ya. Jerman itu 3.367 ton. Tapi ini datanya ya, saya dapat dari website ini, firststatefutures.com. Tapi di sini nggak tahu kenapa. Saya dapatkan juga berita yang lain di Brillonet bahwa Inggris punya 5.000 ton. Berarti Inggris urutan kedua. Sebetulnya gitu ya. Nah, dan seterusnya, emas Amerika yang 8.000 sekian ton itu adalah 74% dari total devisa. Jadi perekonomian dolar yang ditopang oleh devisanya itu 74% adalah dari emas. Gitu ya. Nah, negara lain, Jerman juga seperti itu, 70%.
Italia gitu ya, 66,9%, dan yang cukup hebat itu Swiss gitu ya, meskipun hanya 1.000 ton gitu ya, tapi rasionya terbesar dengan jumlah penduduk. Ya, Swiss ini kan tingkat kemakmurannya paling tinggi gitu ya. Emas dia kalau secara akumulatif besarnya hanya 1.000, tapi kalau dibandingkan dengan rasio jumlah penduduk itu yang terbesar. Gitu ya. Kita nggak tahu Brunei itu punya devisa emas sebesar rasio ini atau tidak gitu ya, karena dia basisnya adalah minyak. Gitu ya. Nah, Indonesia di urutan berapa? Di beberapa literatur saya baca urutan 42, tapi di dalam website ini urutan ke-38. Kita cuma punya 78 ton, Bapak Ibu ya. Jadi saya di sini tidak dapatkan informasi lebih lanjut. 78 ton itu berapa persen dari devisa? Kalau disimpan di mana pasti ini punya wewenangnya adalah Bank Indonesia, gitu ya. Nah, dari sini kita tahu siapa yang menentukan perekonomian dunia. Gitu ya. Cina itu urutan 15 kalau 20 lah, antara itu saya lupa gitu ya. Ya, Cina juga termasuk pengumpul emas gitu ya. Nah, dari sini kita tahu siapa yang mengendalikan perekonomian dunia karena dia memiliki cadangan emas terbesar. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin usia kita ada yang hampir sama, kita pasti sering mendengar cerita nenek moyang kita. Saya dapat cerita waktu zaman nenek masih ada, gitu ya. Kalau kakek saya tidak ketemu, gitu ya. Nenek kedua belah pihak dari ibu dan bapak saya itu cerita. Jadi kalau waktu zaman Belanda dan zaman Jepang itu yang mereka cari dari penduduk itu adalah yang dirampas salah satunya emas. Gitu ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang cerita seperti itu juga ketika waktu dulu cerita waktu kita kecil mendengarkan orang tua kita atau nenek kita bercerita, kurang lebih pasti ada yang seperti itu. Nah, dan emas inilah pula yang menjadikan salah satunya sarana Indonesia untuk merdeka. Mungkin Bapak Ibu juga dengar ya, waktu Aceh menyumbangkan emas untuk kedaulatan NKRI. Riau juga gitu kan, kemarin diklaim oleh UAS, ya beritanya ada, disampaikan bahwa Riau juga menyumbangkan emas gitu, untuk kedaulatan NKRI. Nah, berarti kita simpulkan di sini, memang kedaulatan negara itu ditopang oleh devisanya. Ada yang devisanya emas, ada yang devisanya berupa sumber daya yang lain, misalkan minyak, kayak Brunei. Gitu ya. Nah, dari sinilah ada komunitas yang punya kepedulian. Gitu ya. Bagaimana agar setiap keluarga itu punya 1 kilo untuk Indonesia lebih baik. Untuk Indonesia emas itu bukan hanya soal kejuaraan olimpiade, kejuaraan olahraga. Ya, ini emas memang harusnya untuk Indonesia. Gitu ya.